Oh, Pak Santoso, mari. Enggak mengganggu. Buat apa? Membantu Romo Pastor mempersiapkan bahan pengajaran. Hari Minggu Kerahiman Ilahi, Divine Mercy. Jadi Romo Pastor pengen beri pengajaran tentang purgatory. Purgatory itu apa? Oh, itu loh yang api penyucian ya, bukan api pencucian, bukan dicuci tapi disucikan. Purgatory atau api penyucian itu tempat untuk menyucikan jiwa-jiwa. Purgatory itu tempat gitu ya Om ya, bukan tempat seperti ini, bukan seperti yang kita miliki, bukan seperti aula, bukan seperti ruang gereja. Kenapa? Karena jiwa yang sudah meninggal itu nggak punya badan lagi, jadi nggak memerlukan tempat seperti ini, tetapi sebuah kondisi di mana jiwa-jiwa itu dimurnikan, disucikan. Makanya api penyucian untuk menyucikan. Sering dengar sebagai orang Katolik kan, salah satu iman kita percaya adanya api penyucian, purgatory. Tapi kan nggak paham. Apa boleh kita mengatakan purgatory itu adalah kesempatan kedua bagi jiwa-jiwa untuk bertobat? Loh, bukan. Enggak. Purgatory atau api penyucian itu bukan kesempatan kedua untuk bertobat loh. Oh, jangan salah, Pak Santoso. Karena setelah mati, jiwa nggak bisa ngapa-ngapain. Gereja mengajarkan bahwa sesaat setelah manusia meninggal, dia mengalami pengadilan, sudah diadili. Nah, hanya kemudian kan begini, Allah itu kan mengasihi, kasih kan. Jadi ada jiwa-jiwa yang dia tidak menolak Allah, dia meninggal dalam rahmat Tuhan, tetapi ya belum seutuhnya sempurna, belum seutuhnya suci. Ya masa jiwa-jiwa seperti ini kemudian harus dihukum masuk neraka? Kan enggak. Maka Allah itu kasih, karena kasihnya itu manusia diberi kesempatan, jiwa-jiwa itu diberi kesempatan untuk dimurnikan, disucikan lagi, sampai akhirnya nanti bisa masuk. Begitu. Bapak Santoso ini kan juga pengen ngerti purgatory itu bagaimana menjelaskannya gitu. Karena seringkali teman-teman Pak Santoso itu mengejek, katanya purgatory, api penyucian itu hanya akal-akalan gereja Katolik saja. Sebenarnya itu nggak ada. Itu kata mereka. Om Topel bisa nggak menjelaskan lebih rinci begitu, ajaran gerejanya bagaimana, kitab sucinya bagaimana? Kalau Pak Santoso tanya ajaran gereja mengenai api penyucian itu, wah, nanti ini bisa menjadi kursus panjang Pak Santoso, bisa panjang lebar, karena dasarnya banyak sekali dan perdebatannya itu banyak. Tapi secara singkat gitu, harus dipahami begini, dosa itu memiliki konsekuensi. Dosa itu memiliki konsekuensi yang harus ditanggung. Orang yang sudah mengakukan dosanya, dia diampuni, tetapi beban dosanya harus dibayar. Kalau tidak sekarang ya nanti. Jadi masa untuk membayar beban-beban dosanya sudah diampuni, tapi beban dosanya harus dia bayarkan. Kemudian dalam kitab suci, apakah bisa ditemukan kata purgatory atau api penyucian? Memang tidak secara jelas ada ini, bab ini, ayat ini. Itu seperti ini loh, seperti
kata Tritunggal. Kita mengimani Allah Tritunggal. Apa ada dalam kitab suci dikatakan jelas Allah Tritunggal? Enggak. Tetapi konsepnya ada. Jadi pemahamannya ada. Demikian juga dengan purgatori ini. Tidak ada kata-kata jelas sekali api penyucian. Tapi konsepnya ada, ajarannya ada. Kita patut bersyukur karena Allah ternyata begitu mencintai kita, memberi kesempatan lagi. Nah, gitu. Dan ini harus kita terima dalam seluruh pemahaman kitab suci bahwa kita itu diselamatkan karena kasih karunia Allah oleh iman yang diwujudkan dalam perbuatan kasih. Allah mengasihi kita, kita mengimaninya, dan kita harus mewujudkan dalam tindakan kasih. Itu teksnya banyak sekali. Santo Paulus menulis surat-suratnya kepada Efesus misalnya bab 2 ayat 8, kepada Titus bab 2 ayat 11, bab 3 ayat 7, kepada umat di Galatia bab 5 ayat 6. Santo Yakobus juga menulis suratnya banyak. Dasarnya ada itu. Lalu perbuatan kasih tadi, jadi iman yang diwujudkan dalam perbuatan kasih itu bisa diwujudkan kepada sesama yang masih hidup sekarang, tapi juga bisa diwujudkan kepada mereka yang sudah meninggal. Bentuknya mendoakan mereka, memberi intensi misa kepada mereka. Itu tindakan-tindakan kasih kepada orang yang sudah meninggal. Ada kitab suci jelas dalam hukum Makabe. Yudas Makabe mengajak saudara-saudaranya untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal. Ada, jelas sekali. Nah, jadi intinya Pak Santoso ya, purgatori api penyucian itu hubungannya dengan belas kasih Allah. Allah yang mengasihi, maka tepat sekali kalau hari Minggu kerahiman ilahi itu seperti mewujudkan ini loh bentuk kasih Allah yang luar biasa. Mengasihi, bahkan setelah dia memberikan anaknya untuk menebus kita, masih diberi kesempatan karena kasihnya itu. Lalu kita bisa berbuat sesuatu. Jadi kan kita beriman kepada Allah yang mengasihi, iman kita itu harus kita wujudkan dalam bentuk kasih. Bentuknya yang sederhana, mendoakan yang sudah meninggal. Bukan hanya saudara kita, tapi juga orang lain yang mungkin dilupakan. Wah, ternyata sangat mendalam ya. Itu terima kasih loh, Om Tobel. Waduh, nanti Pak Santoso sering-sering bertemu Om Tobel ya, biar tambah wawasannya. Biasanya dengan Mbak Koster juga ngobrol soal iman juga kan. Kalau ada Om Tobel juga, pemahaman Pak Santoso bisa lebih luas begitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah kapan-kapan, tenang aja. Itu ya Pak Santoso ya. Terima kasih. Waduh, sudah ganggu ini ya. Dilanjutkan saja. Saya tak nunggu sebentar. Nanti ketemu Bang Uco. Ya, Bang Uco ada di. Pamit dulu ya. Saya temui Bang Uco ada. Nanti saya ngobrol dengan dia. Siapa tahu ada pengetahuan yang lain lagi kan. Nah, makasih. Mari. Belum boleh kerja kesalahan ya. Gini dulu.